Bapak Kiai Haji Judian Nur, kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu nama-nama mereka, begitu juga hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kembali, mari sama-sama kita meningkatkan rasa berterima kasih dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang, malam, pagi dan sore kita di dalam lautan rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sangat wajar tiada kata yang paling indah selain alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Kau selalu memberikan nikmat, anugerah, karunia kepada kami dalam hidup dan kehidupan. Salawat dan salam tak lupa selalu kita memohon, meminta kepada Allah, mudah-mudahan salawat dan salam, kebesaran, keagungan dan kemuliaan selalu ditambah-tambah oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga sidin, sahabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun hormati, tak ketinggalan terima kasih ulun kepada panitia yang mengundang dan memberi kesempatan lawan ulun untuk bermamai malam ini. Mudah-mudahan mamayan ulun ini kededa menyinggung bubuhan pian. Mudah-mudahan mamayan ulun malam ini bermanfaat, berguna lawan bubuhan pian, terutama diri ulun sendiri, karena nasihat agama bagaikan urutan. Siapa beurut, kalau bujur-bujur kada kasih lahu kada apa-apa, tapi bila beurut ada aja sedikit kasih lahu, kuciaknya sampai ke halabiu. Kira-kira mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini, berniat yang sama, melaksanakan ibadah, menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah berikan tambahan rahmat, nikmat, anugerah, berkah dan keridhaannya dalam hidup kita, serta mudah-mudahan Rasulullah yang selalu memandang umatnya dan kita semua memberikan syafaatnya nanti di negeri akhirat kepada kita, di saat kita memang perlu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebertaan ini nang anom, nang tuha, lelakian, bebinian, manusia wajar nang bungas menampayakan kebungasannya, manusia nang sugih menampayakan kesugihannya,
nang alim menampayakan kealimannya, nang harat menampayakan keharatannya, bahkan nang bungol pun menampaikan kebungolannya. Sepertinya alaminya manusia, kesukaan yang ada di diri manusia secara umum suka menampilkan apa yang ada dalam dirinya, apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, kebiasaan kita, kesukaan kita. Sepertinya kita itu ketuju menampai-nampayakan, ketuju melihat-lihatakan. Maaf, kadang-kadang bebinian ketuju menampai-nampaikan kelebihannya. Apa? Kada paham lun pian tertawan nah. Tak kasap pian berarti pada ulun. Lelakian pinanya ke kaya itu juga. Maka mari kita sama-sama mencoba untuk memperbaiki rasa itu, rasa ingin menimbulkan kelebihan diri, rasa ingin memperlihatkan kelebihan diri, rasa ingin menampai-nampaikan kelebihan diri. Mari kita coba, kita perbaiki rasa itu. Sederhana tapi insya Allah punya manfaat. Ada reaksi, ada pengobatan, ada penghasilan. Bagaimana caranya? Mari kita masuk masjid. Masjid tempat sujud. Siapapun kita, seberapapun kelebihan kita, seberapapun hebatnya kita, saat kita sujud, kita adalah hamba yang tak punya apa-apa. Orang alim sujud, orang alim haduh sadar, aku kada beisi apa-apa. Muha yang mulia sekarang sejajar dengan kaki yang hina, diletakkan, ditempatkan sama lawan batis. Muha ini kita jaga, orang menunjukin kita tempeleng, orang mau ulu-ulu muha kita ya kita sasahi itu bang. Tapi saat sujud, muka yang kita hargai, yang kita jaga, kita muliakan, kita letakkan sejajar dengan kaki yang rendah dan hina. Masjid tempat sujud. Si alim sujud, yang sugih sujud, yang bungas sujud, yang hebat sujud. Apalagi nak ada bisa apa-apa, sudah bungul tambok oon apa sujud. Dan sungguh kalau mau memaham, dalam satu rakaat 2 kali sujud, rukuk sekali, iktidal sekali, tapi sujud 2 kali dalam satu rakaat. Agar kita semua sadar, mari kita coba untuk memasukkan sebuah rasa bahwa aku adalah hamba yang tidak punya apa-apa. Aku adalah hamba yang tidak pantas dapat apa-apa. Aku adalah hamba yang sangat hina, bukan mulia. Kalau seberataan nang kayak itu, santai aja hidup, santai. Nang alim, nang sugih, pejabat, seberataan nang bungas, nang punya kelebihan. Unda nih hamba, unda kada bisa apa-apa,
dan unda kada pantas dapat apa-apa. Santai ya. Dipuji orang kah kada kah? Kada apa ya? Kada nang seorang tuh betakon bedahulu mungas ka unda nijar. Anu lawas banada mahadang pujian kada sing cungul-cungulan. Jadi mencoba memulai nang kayak seorang ini bungas juga kajar. Bungas benar jenang kawan dalam mimpi. Dipuji orang kah? Kada kah? Kada apa ya? Dimuliakan orang kah? Kada kah? Kada apa ya? Hamba tidak punya apa-apa dan tak pantas dapat apa-apa. Bahkan kada pantas dimuliakan, kada pantas dihormati, kada pantas diagungkan. Yang pantas adalah dihina dan direndahkan, dan itu wajar. Kenapa? Aku adalah hamba. Allah Tuhanku, Allah yang maha besar, Allah yang diagungkan, dibesarkan, dimuliakan. Allah punya hak. Aku hamba tidak pantas dapat apa-apa. Mari kita mencoba dengan hadir di masjid, duduk dan merenung. Aku hamba, aku tidak punya apa-apa dan tak pantas dapat apa-apa. Mari kita coba tanamkan. Jangan lagi berpikir mencari pujian, karena pujian tak pantas kita dapatkan. Jangan lagi mencari kehormatan, karena kehormatan tak pantas kita dapatkan. Jangan lagi mencari akan segala bentuk apapun yang menurut kita itu adalah pertanda kebesaran dan kemuliaan. Kenapa? Karena kita tak pantas dapatkan itu semua. Kita hamba, Allah adalah Tuhan kita. Kenapa itu harus kita munculkan? Sadarlah, serakaat 2 kali kita sujud, 2 rakaat 4 kali kita sujud, 4 rakaat 8 kali kita sujud, 17 rakaat berapa kali sujud? Berapa? 17 berapa? Mon ingat ya bisa juga kan ingat. Asa sujud asa balum. Dengan sujud, duduk di masjid, duduk aja sudah sadar, ya Allah, kenapa nakal hamba ini? Mau minta dipuji, mau minta dihormati, mau minta dimulia-muliakan. Ini hamba. Sadar dan harus sadar saat kita duduk di masjid. Sadar dan harus sadar saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan, imam apa jua minta pujian lawan makmum. Hamba kada pantas dapat pujian. Jalani sesuai skenario dan prosedur aja. Tarawih kada usah nang pinaba panjang-panjang. Rakaat pertama Yasin seperti nang dipinta protokol tadi. Kepanjangan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Al-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi jar makmum sakali nijan da taraweh imbah ini buli nah. Ada nini tuha di hujung umpat beurut juga kok dijes serakaat Yasin supaya dipadahkan orang hafal. Lalu kan rakaat kedua tabarak. Apakah dapat pujian? Malah kada dapat pujian. Bulikan orang kunci ulang lawang masjid. Ini aja seronganan di masjid lagi. Mati orang di kilometer lampu. Dikira tadi dapat pujian, dikira dapat kehormatan, malah diulul orang.
nah ini nang jadi imam, jangan jua imbahnya sudah lambat kada boleh, laju banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad. Maka makmum ni pula minang bujur imam. Pulang juga nih makmum ni bebungulan juga mendukung minang bujur imam. Apa ada lagi Allah tuntung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar, berdirian pulang. Orang kuat-kuat ada nini betunduk situ. Apa nih jangan mencari gigi udah kemana aja sidin melacongnya gigi palsu sidin apa rokok bilang ngomong melacong. Jadi betunduk kayak sidin mana gigi palsu aja sidin kan kasihan ninik serakaat tertinggal mencari gigi palsu. Makmum ini melihat ada gigi palsu sipaknya kamu ke sana sipak kamu, maka sampai kamu ke imaman gigi palsu nini imam, masya Allah imam tarawih malam ini berberkat, rencana malam ini hendak periksa gigi. Kenapa dipasang rasok kada dapat lagi sudah nini mencari iman. Entah kamu untung imam sudah. Kelajuan wah bilang hapus bulang imam aja melacong kelajuan mau doa ya Allah, maka doa harap berdaus. Wah ya sedang santai aja, santai, laju banar jangan, gamat banar jangan. Intinya kada usah mengharap apa-apa, kada usah minta pujian, kada usah minta kehormatan, kada usah minta diagung-agungkan. Kenapa? Nih hamba kada pantas dapat apa-apa malam ini makanan. Kenapa piring kada kewadah seorang orang dapat bertahan di wadah seorang kada perlu tersinggung. Hamba wajar aja kada dapat, kada nang berdiri tuh panitia, mana panitia bungol panitia ini bertahan kada dapat, kada wajar seorang hamba tidak harus pantas dapat apa-apa, biasa santai tenang damai. Ini hamba yang telah pagi sore siang dan malam beribadat kepada Allah dengan rajinnya. Ketika dia sujud dia pun punya pendapat, ya Allah kau apai pun hamba ridho, karena hamba adalah hamba. Hamba pantas diapakan, hamba pantas dihina, hamba pantas kada dihormati. Kenapa? Hamba ninang beribadat, ninang pina rajin baca Quran, sudah sadar. Apalagi nang kayak kita nih, ya Allah pengoler beribadat. Mengaji itu bulan Ramadan ya, tugin hari pertama 3 juz sehari, hari kedua berkurang, hari ketiga Qurannya hilang. Tahu di mana kan mandek kan, hari keempat kada terbuka lagi Quran. Wah hari pertama semangatnya tinggi, mbah itu sudah loyo. Sembahyang taraweh maat nyambut bulan lawan ma antar bulan itu pamulaan lawan pahabisan itu benar ya 4. Selebihnya bang koler. Apalagi nang kayak kita kayak itu, ya Allah subuh aja telayur jam 9 hanya sembahyang subuh. Kawan makam terjebak, hebatnya wanilah jar, rajin berduha.
makan nang bungol nih pulang hanya reja ketahu jar seorang nih subuh disanjung oleh kawan-kawan kada tahu bujur aja harapan nyolah jar berduha panjang umur ndak hanya rejakannya tahu aja pula ningarannya bungulun ala bungulin bahwa tambukun. Maka dengan adanya masjid, mari kekotoran hati kita bersihkan. Mari dengan adanya masjid kesombongan kita lumpuhkan. Kita adalah hamba yang tidak punya apa-apa. Seorang wali besar yang telah memberikan diantaranya pendidikan dan pelajaran kepada kita, kalau nyawa melihat orang yang tetuha pada nyawa, pandanglah sidin tehebat pada unda. Kenapa? Orang tuha nyata raja nyata hebat tuha daduhulu lahir, apalagi ngaran sidin datu beduhulu. Banyak ibadat yang digawi sidin nyata sudah taharat sidin pada kita. Melihat pulang kekanakan halus pada kita, harat inya pada kita. Di mana haratnya? Ini kada berdosa. Kekanakan nang halus belum balik nih minilanjangi abahnya berdosa lah. Inya kekanakan kada ada dosa. Kita ini umur walaupun mungkin kada tuha, tapi dosa berapa kali sehari? Melihati aurat bebinian, melihati acil mandi di kamera, berapa dosa, berapa kesalahan sehari sekali aja, berapa tahun mengawi dosa. Nyata tehebat kekanakan nih pada seorang. Betamu orang gila masih hebat. Orang gila mati kada ada apa-apanya. Orang gila kada berdosa. Orang gila berarti lanjang kada apa-apa, namang merah lagi nang bungol. Harap orang gila bertemu orang bungol bin tambok, bungol bener orang tuh masih hebat dia. Kenapa? Orang bungol menggawi dosa satu balas satu, orang tahu menggawi dosa satu lebih pada satu. Masih untung orang bungol. Oleh karena itu lalu tapi mau menuntut karena masih harat bungol. Nah ini salah paham ngarannya. Hati-hatilah. Ya, kadang-kadang pendengaran manusia ini bisa salah paham. Guru ya betakon, nah pak lu nih duit kadada, ya Allah nak kawin hendak duit dada, sudah juga bertawar mencari orang nang kada bejujuran. Sekalinya semuanya perlu jujuran karena pernikahan telah didasari oleh jangan ada dusta di antara kita. Dari karena itu jujuran, jujur. Sudah betakon lawan guru kayak Paulun nih guru bawa puasa di sini kartahan jo guru bawa mau ngocok di sini. Dikira ini patwa buat semua, iya nang mengocokkan sebertang. Hati-hatilah bededangar tuh telinga jangan ke situ kemari karena tersalah paham bulik timbul tersalah laki ke betakon apa jar guru juhdi timbul karena salah paham, salah maksud, salah berita. Jar guru juhdi sapat haruan kada halal. Oh mana guru juhdi itu kan lagi orang mulai sebaharian sapat haruan tuh halal. Unda mendengar jenam bini, padahal si penceramah sifat Tuhan ada jalal. Binian ini mengantuk. Pendengarnya
guru bependar sudah sifat Tuhan ada jalal, pendengarnya sapat haruan kada halal. Lo camoh hai dunia persilatan. Iya, justru itu jangan salah dengar. Bila nyaman dengar, bujur-bujur dulu mendengar. Jangan ditagok berita, nang ditagok tuh hintalo nasi. Pokoknya bila berita jangan ditagok kada kanyang. Hati-hati, tulisan bujur-bujur betakun, apalagi Arab Melayu, jangan sembarang baca. Kalau pina salah paham, kaladi haram, habis belakang rumah tabasinya. Orang keledai haram, ibarisinya dai jadi di lalu kaladi kada belajar bisa-bisa. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan pertemuan yang mungkin ulun anggap singkat, karena ceramah pada malam hari ini insya Allah kada sampai subuh. Kalau subuh hanya panjang ngarannya, paling ya 5 jam nggak lagi. Amun pian akur ulun nang kada akur. Dengan berkat setidak-tidaknya ulun pian yang mendengar malam ini, paling tidak mari kita coba berusaha untuk memakai sifat tawaduk, rendah diri. Dengan cara apa? Masuk masjid, duduk di masjid dengan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku ba'ada baitikaf di masjid ini karena Allah ta'ala, maka sudah ditulis ibadat. Kenapa ada kata masjid? Tempat sujud, tempat di mana manusia harus sadar bahwa aku tak punya apa-apa, aku tak memiliki apa-apa, dan aku tak pantas dapat apa-apa. Mudah-mudahan kita semua dengan berkat adanya masjid, duduk di masjid, jadi nang mana pusang di rumah pina mau ungut titikan banyu mata sedih, masuk masjid. Mbah tu pang duduk, sebelum duduk pang tahiyatul masjid. Mbah tu pang duduk, mbah duduk pang duduk orang yang dapat masalah, dapat perkara, dapat ini, dapat itu, masuk masjid. Ya Allah, ulun hamba pian apa ulun pun, pian apai apapun ulun, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Ulun rida. Kadang-kadang keuangan kurang, kadang-kadang dipitnah orang, kadang-kadang kehilangan, pikiran camuh, pikiran maut. Masjid tempat pengobatannya, di mana di saat semua orang sadar bahwa aku adalah hamba, hamba harus patuh, hamba harus belajar mengerti, hamba bukan menyuruh tapi patuh, hamba harus mengerti bukan orang yang disuruh mengerti, hamba harus belajar memahami bukan orang yang disuruh memahami. Kemudian Tuhan pun memberikan musibah, bala. Dia berkata, ya Allah, wajar hamba dapat seperti ini. Kenapa? Inilah hamba diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturanmu ya Allah, rencanamu ya Allah, kerjamu ya Allah, semua hakmu. Hambamu sadar bahwa kau perbuat ini kepada hambamu, itu hakmu. Alasannya apapun, yang jelas kamu punya hak untuk melakukan hamba seperti ini. Punya hak. Apa alasan Tuhan jadi bikin kita masalah, musibah, datang silih berganti? Tak harus tahu. Hak Allah untuk melakukan itu kepada kita. Kita adalah hamba.
kita adalah orang yang tak punya apa-apa dan tak pantas dapat apa-apa. Kita tak perlu harus tahu kenapa ya Allah kau lakukan ini kepadaku, kenapa ya Allah kau berikan ini kepadaku. Tak harus kita bertanya, sadar langsung, mengerti langsung. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, hamba ridha diapai pun, hamba menerima diapai pun. Kenapa? Hamba, kau adalah Tuhan, kau adalah segalanya. Apapun yang kau lakukan kepada hamba, hakmu ya Allah, walau ulun tak perlu tahu alasan apa engkau berbuat ini. Yang jelas, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Setengah jam duduk di masjid, otak ini pun mulai jernih. Setengah jam duduk di masjid, otak ini mulai sadar. Setengah jam duduk di masjid, otak ini mulai menerima akan apapun perlakuan Allah kepada kita, hingga kita keluar dari masjid berubah muka. Yang tadinya masuk dengan kusut, insya Allah ketika keluar wajah ini mulai berseri, senyum pun insya Allah bisa hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa? Karena di luar masjid kita seperti tidak terima diperlakukan seperti ini oleh Allah. Sepertinya kita punya kelebihan, sepertinya kita punya sesuatu yang tak pantas Allah lakukan ini kepadaku. Aku dimiskinkan, aku didatangkan musibah, aku diuji, aku ini, kedepantas aku dapat ini di luar masjid. Tapi saat masuk masjid, kesadaran mulai muncul. Masjid tempat bersujud, seorang hamba harus sujud, patuh dan taat apapun aturan dan perintah yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari karena itu, mari kita coba hargai masjid, mari kita coba agungkan masjid, mari kita coba masjid melebihi rumah dan istana kita. Kenapa? Karena masjid sepertinya obat ketika kita sedang dapat masalah. Masjid tempat kita untuk berobat ketika kita sakit hati dan pusing. Maka sesungguhnya jangan lihat besar dan kecilnya, tapi lihat masjid tempat sujud seorang hamba kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana anak muda ketika pacar diambil orang, mulailah hati ini sedih dan sakit hati. Masuk masjid, rasakan bahwa sesungguhnya ini mungkin hukuman bagi diriku yang penuh dosa dan maksiat dalam hidupku. Wajar aku dihukum seperti ini karena Tuhanku adalah Allah, Allah adalah Tuhanku, aku adalah hamba. Wajar aku diperlakukan Tuhan seperti ini karena aku punya dosa. Renungi dan terus renungi semua itu, insya Allah paling tidak kita mencoba untuk menerima sedikit demi sedikit apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah. Karena anak-anak muda ini biasanya patah hati bukan karena apa-apa, biasanya patah hatinya karena CINTA. Mengkakanakan nih nang anum-anuman nih garing kada bapaknya entai ya muhanya entai itu pangar bapak, atau mungkin baju nang seada-adanya kata bapak. Tapi bila hatinya telah patah berkeping-keping, ini ya Allah, maka saat hancur hati berkeping-keping, namanya masih tertulis sempurna dalam kepingan itu. Kalau kau melupakan, hancur sudah berkeping-keping, yaitu namanya sempurna lagi dalam kepingan itu. Allahu Akbar. Datang ke masjid, bapak juntan duit masjid. Salah. Kenapa jadi mencuntan? Gara-gara jujuran kelarangan. Ya nang lalu mencari celengan masjid, gitu betul yuk angkotnya sagan jujuran. Nah jadi
mun karena jujuran aja cinta terhalang, janganlah, murahi jujuran, lebih murah lebih berberkat, bujuran, jujuran, biarnya jujuran tuh seadanya aja, tapi wah ini pinanya murah-murah juga, paling nang disambatkan seperangkat alat sholat, murah aja siapa dak, mukena lawan sejadah tuh paling juga nang murah sedikit seperangkat alat dulangan, nang lakinya mendulang, jadi alat dulangan tuh pang nang dijujurakan, belum terima menikahinya dengan mahar seperangkat alat dulangan bahutang, itu kan bahutang nggak sih? Masjid tempatnya, para pejabat-pejabat yang mau sakit kepala, tahun apa kada pikirkan sidin, kada tahu juga, datangi masjid, nang anom nang tuha datangi masjid, wabila pusang datangi masjid, insya Allah akan terucap kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jadi nang anom-anom nang pusang-pusang kadusa ke diskotek lagi, ke diskotek bayar ke masjid, kada bayar malah duit masjid ikam ambil, santai ketek tasbihna, astagfirullah 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 astagfirullah, daripada di diskotek. Sudah kadep hai pian nggak guru aja, pian di sini aja kalau guru, Allah mutabaah guru ajar. Empat dua guru tripping doh juga nah oke, kalau hana cari keramian silahkan, oke, kalau hana cari kesenangan silahkan, tapi belum tentu kau dapat kebahagiaan dan ketenangan. Senang oke, rame oke, tapi belum tentu kau dapat ketenangan dan kebahagiaan. Kau tidur di telam yang empuk, mungkin kau senang ditidur di tilam itu, tapi belum tentu kau punya bahagia di saat itu. Tilamnya empuk, mahal, tidurnya nyaman, senang, bini gerunum-gerunum, kada artinya nyaman guring, mun hati ini hancur berkeping-keping. Ketenangan itu ketika seorang tak melepas pangkat dan jabatannya sebagai hamba, seseorang yang selalu sadar aku adalah hamba, dimanapun aku berada aku tak pantas dapat apa-apa, dimanapun aku berjalan aku tak pantas dapat kemuliaan dan kebesaran. Ketenangan bisa didapat bagi orang yang terus menerus tak pernah melepas pangkat kehambaannya dan selalu sadar setiap saat dan waktu. Dari karena itu kita ini wayah sadar wayah kada, wayah sadar wayah kada, ces masuk masjid, ces masuk masjid, sadang keluar, ces pulang masuk, sadang keluar. Kenapa? Itulah kita wayah ingat wayah kada, wayah kada wayah ingat. Kenapa? Ya ingat-ingat kada. Masuk masjid agar hati ini, duduk di kantor aku hamba, duduk di perumahan aku hamba, duduk di mimbar aku hamba, aku tak perlu mengharap apa-apa karena aku tak pantas dapat apa-apa. Kalau udah hati ini tak menginginkan apa-apa, benar tak menginginkan apa-apa karena sadar hamba tak pantas dapat apa-apa, insya Allah orang itu kada pernah kecewa seumur hidupnya karena inya kada pernah mengharap apa-apa.
disebabkan karena inya sadar tak pantas dapat apa-apa, karena inya hamba selama-lamanya. Masuk masjid, tumbuhkan kesadaran bahwa aku adalah hamba yang siap melaksanakan perintah, menerima nasib diri dengan sabar dan syukur serta ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasib berbeda, sugih miskin. Nasib kadang berbeda, sehat dan garing. Oke, kita jalani semua dengan sebuah kata, satu jukung, satu kelotok. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kelotok ini, yang miskin yang sugih, yang garing yang sehat, kelotok ini nanti mengantar kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat ulun sampaikan. Kemudian dari panitia tadi memohon, artinya kayak apa guru jar bubuhan bakul berjalan, ulun koler jua menjawab tadi bebatis gerang julunnya. Maksudnya panitia hana menjalankan bakul. Nah jadi mana bubuhan maulid mana maulid mana, nah tolong kasidah buhan nikam buhan bakul berjalan. Bakul tuh imbah beisi duit boleh kakan ke asalnya pulang, jangan dibawa buli ke rumah. Jadi kasidah lah, kasidahnya apakah apa kata serahi ke meja, asal jangan macam-macam aja tuh lah. Kasidah dua buting nggak kasidahnya, jangan jual lawas, jangan dua cepat. Berharap bubuhan bakul berjalan dan dapat mengumpulkan duit buat masjid ini bisa jadi sempurna dan jadi jawaban bagi terutama masyarakat di sini untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Wa ila hadratin nabi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zini ya nasa. Wahdana as-siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli wa sallim alaihi. Allahu Allah lamma nadani huwa usirtu abada
صرت عبدا مملوكا له فضل وتجاوز من جدل بوصل قبل المني يا بحر فضل وتجاوز من جدل بوصل قبل المني لما ناداني ما صرت عبدا مملوكا له لما ناداني ما صرت عبدا مملوكا له الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات بدو بالباب يرتجي لزم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات صاحب الحضارة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دبرنا والمسلمين وأهل إندونيسيا بأحسن التدبير والطب بنا وبهم فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا
غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد واجعلنا والمسلمين والمسلمات من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.